Tata Lim, apa-apaan tuh talent lo yang aku ngaku pengacaranya buat produser Umpi terima duit nama lo udah buat blacklist lo di masa depan. Elga, tolong minta maaf sama Tata Lim, sama Bang Ozi, itu aja saya. Ya, nggak usah minta maaf sama saya, soalnya saya kan bakal liburin ente ke penjara. Mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, nantinya menebar murka setelah isi pesan chat WA-nya dengan Angel Elga beredar di jagat maya hingga menyeretnya ke dugaan kasus SARA. Ia akhirnya langsung melaporkan mantan kliennya ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik. Kemarin pengacara yang namanya Beken setelah mengungkap kesaksian mantan kliennya Baradae dalam kasus terbunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat ini kembali menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap mantan istri Siri Raja Dangdut Rhoma Irama ini. Dalam laporannya, Deolipa melaporkan Angel Elga karena dugaan penipuan sebesar 4,5 miliar. Angel diduga sempat mengiming-imingi akan mengorbitkan Deolipa sebagai penyanyi saat keduanya terlibat kerjasama menangani kasus dugaan penipuan kripto yang dialami Angel Elga kala itu. Lantas, apa saja yang dibahas terkait kasus penipuan yang diduga dilakukan mantan kliennya itu? Teman-teman, saudara-saudara wartawan media, pada hari ini saya datang atas memenuhi panggilan kepolisian atas laporan saya terhadap saudari Angel Elga. Adanya dugaan tindak pidana penipuan penggelapan di mana saya diminta menyerahkan bukti-bukti percakapan maupun bukti transfer mengenai apa saja barang-barang atau apa saja yang diduga ditipu, yang diduga saya kena tipu. Baru kali ini saya pengacara udah 20 tahun kena tipu. Ya. Satu-satunya pengacara yang kena tipu yang berani melapor kalau pengacara kena tipu ya saya ini, ya kan? Oke, anggap aja saya kena tipu ya. Yang saya kena tipu senilai kira-kira 5 atau 6 miliar saya nggak tahu, tapi di hasil tipuannya dari saudara Angel Elga berupa tas Himalaya senilai 3 miliar rupiah, jas lindi hitam, koper, tas dan beberapa barang-barang lainnya senilai bla bla bla. Lupa, banyak banget soalnya. Ya coba aja dihitung ya. Kemudian satu kamera senilai 97 juta. Kemudian laptop dan perangkatnya senilai 40-an juta. Dan yang paling penting adalah saudara Angel Elga menyatakan dia sudah membayar kepada 4 media TV infotainment yang sudah dibayar lunas oleh Angel Elga kepada pihak media senilai totalnya 1,2 miliar. Saya sudah bayar ke Angel Elga senilai 600 juta, saya masih ngutang sama dia 600 juta. Kalau dia datang kemari saya bayar itu sisanya kalau benar dia menyerahkan kepada media. Jadi total yang kata Angel Elga sudah menyerahkan kepada media senilai 1,2 miliar. Benar apa tidaknya para media yang tahu. Nanti Angel Elga akan menyebutkan siapa-siapanya. Oke, itu mengenai tindak pidana tipu gelap. Selain dilaporkan dengan dugaan kasus penipuan, Angel Elga juga dilaporkan Deolipa dengan dugaan kasus pelanggaran ITE. Yang kedua, saya melaporkan Angel Elga atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, di mana tulisan percakapan WA saya yang sifatnya personal, saya dan dia, di mana dua pihak, tanpa persetujuan saya, Angel Elga kemudian mempublikasikan dan menyampaikan ke publik. Itu adalah percakapan privat dan pribadi, di mana percakapan dua orang tidak boleh disampaikan ke publik tanpa persetujuan dari para pihak, dua pihak itu. Ternyata dia melakukan itu secara lancang, sehingga saya dirugikan secara pribadi. Nah, yang saya laporkan adalah tindak pidana pencemaran, dugaan pencemaran nama baik dengan media elektronik. Nomor laporannya adalah B2021-8-2022 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapor saya Deolipa Yumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Dengan terlapor adalah saudara Angel Elga. Dugaan dengan saksi adalah Tata Lim dan Ozi Saputra. Laporan hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 3.25 WIB. Kerugian moral nama baik saya kerugian. Pencemaran nama baik melalui media online, pasal 27 ayat 3 Jo 45 huruf A dan atau pasal 28 ayat 2 Jo 45 huruf A Undang-Undang ITE. Demikian mengenai laporan tersebut. Kemudian saya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya saya tidak ada sama sekali bermaksud menghina agama manapun juga.
saya mencintai semua agama. Tapi saya lebih cinta semua orang yang penuh kasih sayang. Agama apapun juga, kalau dia penuh kasih sayang akan saya cintai. Agama pun juga, kalau orangnya jujur dan menjaga kebenaran, saya akan cintai. Demikian. Tapi kalau agama seagama dengan saya pun, kalau dia memang adalah penjahat, orang jahat, saya akan membenci. Sama seperti saya membenci Sambo, ya. Kemudian saya minta siapapun masyarakat dari golongan manapun juga jangan sekali-kali menunggangi persoalan ini, persoalan dugaan pencemaran nama baik ini seolah-olah menjadi pahlawan atau apa berdasarkan agama. Jangan. Nanti saya akan laporkan lagi melalui undang-undang ITE barang siapa yang menilai negatif atau menyampaikan provokasi-provokasi. Karena saudara Angel Elga sedang melakukan tindakan provokasi SARA. Provokasi SARA. Lagunya di Deolipa Project adalah Preman Tanah Abang. Provokator SARA. Bedanya dia masuk bui. Itu ada tuh. Provokator SARA. Nah, itu dia si Angel Elga. Oke? Lewat undang-undang kita. Tapi komennya berat loh, di atas 6 tahun tuh. Dia bisa ngeliat langit tuh, tembok semua di atas. Kalau kita ngeliat langit tuh masih ada langit di situ. Kalau nanti Angel Elga masuk bui, dia ngeliat langit tuh ke tembok semua. Kiri kanan tembok. Angel Elga sendiri hingga laporan ini mencuat cenderung menghindar dari kejaran awak media. Padahal sebelumnya ia dan Deolipa sempat bekerja sama dalam menangani kasus dugaan penipuan berkedok investasi kripto yang mencomot nama Angel Elga kala itu. Sejak saya blokir WA-nya dia nggak pernah kontak saya. Berarti benar blokir ya, bukan gitu. Saya yang blokir. Karena tugas sudah selesai. Alasannya Bang? Ya kan tugas saya sebagai tugas negara udah selesai. Oke? Rupanya dari penanganan kasus tersebut ada kerjasama antara Angel Elga dan Deolipa untuk mengorbitkan band yang digawangi pengacara nyentrik ini. Ya iming-iming lah. Saya kan orang bodoh kalau masalah tipu nipu mah. Diiming-iming nanti abang nanti begini-begini, nanti kami bicara sama media ini ya bang, media ini ya bang, media ini ya bang, sehingga nanti abang bisa masuk kemari. Kemarin saya belagak jadi orang bodoh. Ya bukan, karena orangnya begitu serakah. Dia ditipu saya kasih aja. Saya kan punya misi khusus juga. Ya kan? Orang tertipu boleh-boleh aja dong. Kalau kita tertipu. Tapi sayang promosi itu tak berjalan lancar. Belakangan Deolipa juga ikut mensomasi presenter karena menurutnya telah menghinanya melalui percakapannya dengan Tata Lim. Kemarin tak? Beberapa Beberapa hari lalu ada seseorang tiba-tiba WA ke Tata. Isinya begini. Today itu kemarin. Today. Hey Tata Lim, apa-apaan tuh talent lo yang ngaku-ngaku pengacara? Maksudnya kan Tata kan talentnya kan kita. Kita ngaku-ngaku pengacara. Padahal kita udah 20 tahun jadi pengacara. 22 tahun mana? Semua bos-bos besar di negeri ini kenal kita sebagai pengacara kan? Ya belum kenal nih kita sebagai pengacara. Hey Tata Lim, apa-apaan tuh talent lo yang ngaku-ngaku pengacara? Nyebut-nyebut produser terima duit. Nama lo udah blacklist ya di TV dan semua artis lo di masa depan. Bisa-bisanya lo fitnah sembarangan, nggak tahu diri lo. Marah ke. Karena WA ini WA kepada Tata. Cuman yang disasar aneh. Aneh itu ngaku-ngaku pengacara. Padahal kan aneh pengacara. 22 tahun jadi pengacara, banting tulang, berdarah-darah, ya kan? Sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain demi jadi pengacara, berdarah-darah, kan? Seperti kata Angel kan, berdarah-darah dia kan. Nah makanya kita semua minta kepada seseorang yang mengirimkan WA ini kepada Tata, harap segera untuk menemui saya di rumah saya hari Minggu. Kalau enggak, saya akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ya kaget aja gini ya. Permasalahan ini kan saya tidak tahu antara artis tersebut berurusan sama salah satu host ini. Ya. Saya kan nggak ikut campur, saya nggak tahu awalnya. Kenapa mesti saya yang harus dimaki-maki? Saya telepon baik-baik, saya jawab baik-baik, dibilang saya nggak tahu diri, dan dia mau ngeblok dan memblacklist artis saya di stasiun TV. Gitu loh. Seluruh artis saya sampai masa depan. Pertanyaan simpel, saya salah apa? Nggak tahu gitu ngomongnya. Bukan begitu kali. Ih gitu bang. Bukan. Wih. Kira begitu gini ya, saya menganggap yang jelas bawahnya itu apa biar jelas wartawan. Dia marah-marah gitu. Saya pun nggak jelas. Saya juga dia seperti berubah gitu, nggak tahu saya itu nggak seperti sosok yang saya lihat, dia anggun baik. Jadi kau tidak seperti yang dulu. Ya, itu. Itulah. Kalau saya pingin itu perempuan minta maaf sama saya. Nah, oh iya Tata dulu. Minta maaf sama saya, baik-baik bicara. Ini orangnya perempuan atau laki sih? Perempuan.
Sementara dai kondang Ustadz Yusuf Mansyur nampaknya masih belum bisa bernafas lega. Serentetan sidang demi sidang kasus dugaan investasi bodong yang dituduhkan padanya oleh pihak yang mengaku korban dan meminta ganti rugi belum jua rampung di pengadilan. Kemarin sidang kembali digelar menghadirkan para saksi dari pihak penggugat. Dan lagi-lagi pihak penggugat kecewa lantaran UYM kembali tak hadir di persidangan hanya diwakili kuasa hukumnya. Ya kalau dia punya etikat baik seharusnya hadir kan gitu. Hadir ke persidangan ya kan, bahwa ya gentleman lah. Ya, apalagi sebagai saudara muslim ya kan, ya kalau bisa ya selesaikan seharusnya di luar pengadilan. Ustadz kebetulan lagi di luar kota ya. Ustadz lagi di luar kota dan itu juga saya kurang tahu tuh perkara yang mana gitu loh. Kayaknya gak ada hubungan sama kita karena penggugatnya beda gitu. Buktinya sama, yang kita buktikan justru malah memperkuat bukti dari kita, ya kan? Ya buktinya sertifikat. Jadi sertifikat pembuktian bahwa klien kita itu menginvestasikan sejumlah dana untuk dikelola oleh saudara Yusuf Mansur dalam pendirian apartemen dan hotel. Sebelum sidang digelar kemarin, para penggugat juga sempat melakukan mubahalah hingga menggeruduk kediaman Ustadz Yusuf Mansyur. Tapi lagi-lagi UYM tak hadir menemuinya. Lantas, apa jawaban kuasa hukum UYM? Ustadz itu kan sudah mengkuasakan kepada kita, sudah ada kuasa hukumnya. Seperti halnya sama dengan penggugat. Nah, para penggugat kan nggak hadir, yang hadir hanya kuasanya. Begitu juga dengan kita, yang hadir itu cukup kuasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batubara tersebut. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan. Mereka kompensasi, mereka tuh sebenarnya kompensasi yang mereka minta itu tidak mau yang 10%, mereka mau lebih gitu, kompensasinya begitu. Kami juga memberikan peluang, walaupun ini sudah masuk pokok perkara dalam proses, kami tetap memberikan peluang kepada saudara Haji Yusuf Mansur, kepada Jody Broto Suseno, yuk kita selesaikan gitu loh, secara baik-baik tanpa ada putusan yang ingkrah. Nah tapi dengan apa yang kita inginkan, ya, sesuai apa yang dijanjikan. Lagi pula gugatan kita juga nggak terlalu minta yang terlalu muluk-muluk kan, ya kita nggak meres nggak apa segala macam, jadi istilahnya sewajarnya saja.